Pertarungan dahsyat antara Shibai dan Otsutsuki asing terus berlangsung dengan intensitas yang mengguncang dimensi itu. Sosok yang selama ini dikenal sebagai Otsutsuki terkuat, kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang nyata. Boruto yang menyaksikan itu merasa panik. Dengan suara yang penuh kekhawatiran, ia berteriak, "Shibai, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau terlihat begitu lemah?" Mendengar teriakan Boruto, Shibai yang masih berdiri tegak dengan tubuh yang kini penuh luka hanya tersenyum tipis. Napasnya berat, namun ia mencoba menenangkan Boruto dengan suaranya yang dalam, "Tidak apa-apa, Boruto. Aku hanya butuh waktu sebentar. Semuanya akan segera pulih." Namun, Boruto tidak begitu saja percaya. Ia melihat dengan jelas bahwa tubuh Shibai yang semula memancarkan kekuatan ilahi kini berubah kembali ke bentuk yang lebih normal. Luka-luka yang sebelumnya tak terlihat kini mulai muncul, darah perlahan menetes ke tanah. Boruto menggertakkan giginya dan kembali berseru, "Pulih. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Tubuhmu penuh luka, dan kau bahkan kembali ke bentuk normalmu. Ini bukan hal yang biasa terjadi padamu, kan?" Shibai terdiam sejenak sebelum menghela napas panjang. "Sepertinya, aku telah menghabiskan terlalu banyak cakra," ujarnya dengan nada rendah. Boruto membelalakan matanya. "Tidak mungkin. Bahkan kau, seorang Otsutsuki dengan kapasitas cakra yang tak terbatas, bisa kehabisan energi juga? Ini gila." Boruto berpikir cepat. Jika Shibai yang memiliki kekuatan luar biasa saja bisa kelelahan seperti ini, berarti jumlah cakra yang ia gunakan selama pertarungan ini benar-benar di luar batas normal. Mungkin inilah harga dari bertarung dalam level yang terlalu tinggi. Otsutsuki asing yang menjadi lawan mereka, yang sejak tadi hanya mengamati, kini tertawa kecil. Ia melangkah maju dengan penuh percaya diri, lalu berkata dengan nada mengejek, "Hei, Shibai. Jadi, sampai sini saja kemampuanmu? Tidak kusangka sang Otsutsuki terkuat akan terlihat begitu menyedihkan di hadapanku." Shibai tidak menjawab. Kepalanya sedikit menunduk, nafasnya semakin berat. Melihat itu, Otsutsuki asing itu tersenyum puas. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat tangannya, menciptakan rantai merah yang tiba-tiba melesat dan mengikat tubuh Shibai dengan erat. Boruto yang menyaksikan kejadian itu langsung tersentak. "Shibai!" teriaknya sambil melompat ke depan, berusaha menyelamatkan rekannya. Namun, sebelum ia bisa mencapai Shibai, puluhan batang besi hitam tiba-tiba muncul dari berbagai arah dan melesat cepat ke arahnya, memaksanya untuk berhenti. Tanpa ragu, Boruto segera menarik pedang Kusanaginya dan melemparkannya ke arah Shibai untuk berteleportasi ke sisinya. Namun, begitu pedang itu hampir mencapai tujuan, batang-batang besi hitam kembali muncul dan menghancurkan pedang itu di udara. Boruto menggigit bibirnya. "Sial!" Ia kemudian merogoh kantongnya dan melempar beberapa kunai, berharap bisa melewati pertahanan musuh. Namun, seperti sebelumnya, batang besi hitam kembali muncul dan menangkis setiap kunai yang dilemparkan. Otsutsuki asing itu kembali tertawa. "Kenapa kau begitu mati-matian ingin menyelamatkan pengkhianat ini, Boruto? Tidakkah kau sadar bahwa dia hanyalah beban sekarang?" Boruto menatapnya tajam. Wajahnya dipenuhi amarah. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, lalu berteriak, "Seharusnya kalian menyadari satu hal. Shibai tidak pernah menjadi pengkhianat. Justru kalianlah yang buta terhadap kesalahan klan kalian sendiri. Shibai melihat kebenaran yang kalian abaikan." Adegan kemudian berpindah ke desa Konoha. Eida berdiri di tepi bangunan tinggi, menatap langit dengan tatapan serius. Ia melihat sosok Sasuke dan Naruto yang melangkah masuk ke dalam portal misterius yang muncul di tengah desa. Angin bertiup kencang, membawa serta aura ketegangan yang mencekam. Suara Shikamaru terdengar dari seberang, terdengar marah dan penuh urgensi. "Eida, tim Anbu baru saja menginformasikan bahwa Naruto dan Sasuke telah masuk ke dalam portal. Apakah benar mereka menuju ke lokasi pertarungan itu?" Eida menghela napas dan mengangguk meskipun Shikamaru tak bisa melihatnya. "Ya. Kau benar, Hokage ke-8. Mereka sedang menuju ke dimensi pertarungan Shibai." Shikamaru yang mendengar itu langsung mengepalkan tangannya. Kemarahan jelas tergambar di wajahnya. "Kenapa kau tidak segera memberitahu kami sebelumnya, Eida? Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja." Eida terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku ingin memastikan dulu situasinya." Shikamaru tidak bisa menahan amarahnya lagi. "Cukup. Buka portalnya sekarang.
Kami akan mengirim tim Anbu khusus untuk membantu pertarungan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertarung sendirian melawan musuh sekuat itu. Mendengar ucapan tersebut, Eida kemudian berkata dengan nada santai tetapi penuh keyakinan, tidak perlu. Sepertinya Paman Sasuke dan Hokage ketujuh tidak membutuhkan hal itu. Mereka bukan tipe orang yang mengandalkan bantuan dengan mudah. Aku yakin, dalam benak mereka, ini justru akan menjadi beban yang tidak perlu. Mereka selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan tangan mereka sendiri, tanpa mau membebani orang lain. Shikamaru, yang mendengar ucapan Eida, menghela napas panjang sebelum membalas dengan nada sedikit kesal, dasar Naruto dan Sasuke. Mereka selalu bertindak ceroboh tanpa memikirkan konsekuensinya. Aku mengerti mereka kuat, tapi apakah mereka tidak menyadari resiko besar yang mungkin akan mereka tanggung? Jika mereka gagal kali ini, tidak hanya mereka yang terancam, tetapi juga seluruh dunia. Eida menatap Shikamaru dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan nada tenang namun menusuk, justru kalian yang tidak memahami inti dari pertarungan yang terjadi di dimensi tersebut. Kalian hanya berpikir berdasarkan apa yang ingin kalian lakukan dan bagaimana kalian ingin menanganinya. Tapi apakah kalian benar-benar memahami apa tujuan dari pertempuran ini? Siapa yang sesungguhnya mengendalikan situasi ini? Shikamaru terdiam. Ia tidak bisa membalas perkataan Eida. Ucapannya masuk akal, tapi tetap saja, ia merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia hanya bisa menghela napas dan membuang pandangannya ke arah lain, seakan mencoba mencari jawaban dalam pikirannya sendiri. Adegan kemudian berpindah ke lokasi pertarungan di dimensi kloningan planet bumi. Otsutsuki asing yang berada di sana tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia menyipitkan mata, mencoba merasakan energi yang mendekat, lalu berkata dengan suara rendah namun tegang, "Hei, aku merasakan sesuatu. Ada seseorang yang mendekat ke lokasi pertarungan kita. Seseorang dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh." Rekannya, sesama Otsutsuki, merasakan hal yang sama. Ia mengangguk dengan wajah serius, lalu menambahkan, "Iya, aku juga merasakannya. Mereka bukan sekadar penyusup biasa. Kekuatan mereka berbeda. Ini bukan lawan yang bisa diremehkan. Kita harus waspada." Tiba-tiba, tanpa peringatan, salah satu Otsutsuki berpindah dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, ia sudah berada di lokasi rantai yang mencengkeram tubuh Shibai Otsutsuki. Namun, yang mengejutkan, ternyata itu adalah perbuatan Sasuke Uchiha. Dengan menggunakan kemampuan Ame no Tejikara melalui mata Rinne Sharingan miliknya, ia telah memposisikan diri tepat di tempat yang ia inginkan. Saat itu juga, Naruto muncul dengan kekuatan penuh. Tubuhnya diselimuti oleh cakra Kurama yang membara, dan di tangannya telah terbentuk sebuah biju dama yang berputar dengan daya destruktif luar biasa. Tanpa ragu sedikit pun, Naruto menghempaskan bola energi itu langsung ke arah Otsutsuki yang terikat oleh rantai. Hap! Ledakan besar pun terjadi. Cahaya terang menyelimuti area tersebut, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh dimensi. Asap tebal membubung tinggi, menyelimuti area pertempuran. Boruto, yang menyaksikan kejadian itu, terkejut. Matanya melebar saat melihat dua orang yang sangat ia kenal kini berdiri di medan pertempuran. "Sasuke Sensei. Ayah. Kalian terlambat datang," seru Boruto dengan suara bergetar, antara lega dan frustasi. Naruto menatap putranya dan memberikan senyuman kecil, meskipun tubuhnya penuh dengan bekas pertempuran. "Maaf, Boruto. Tapi sepertinya kondisinya belum seburuk yang aku kira. Kami tiba di saat yang tepat, kan?" Namun, momen itu terputus ketika salah satu Otsutsuki yang masih selamat menatap Naruto dan Sasuke dengan penuh kemarahan. Dengan suara geram, ia berkata, "Sial. Kalian berdua telah memanggil bala bantuan dan berhasil membunuh rekanku. Ini tidak bisa dimaafkan." Mendengar ucapan tersebut, Naruto langsung menoleh ke arahnya. Ia tidak berbasa-basi. Dengan cepat, ia mengumpulkan energi cakra di tangannya, menciptakan sebuah rasengan shuriken berputar dengan kekuatan dahsyat. Tanpa ragu, Naruto melemparkannya langsung ke arah Otsutsuki itu. Di tengah serangan tersebut, Otsutsuki yang masih bertahan mendengus dan berkata dengan sinis, "HMPH. Ini sungguh cara licik yang tidak pernah kuduga. Aku tidak menyangka kalian akan menyerang tanpa memberi kesempatan berbicara." Tepat setelah mengatakan hal itu, Otsutsuki tersebut tiba-tiba membuat portal dimensi.
Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat masuk ke dalam portal tersebut dan menghilang sebelum rasengan shuriken milik Naruto sempat mengenainya. Sementara itu, serangan Naruto terus melesat, hingga akhirnya meledak di udara, menciptakan luapan energi yang luar biasa besar. Sasuke, yang mengamati sekelilingnya, mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ia mengerutkan dahi dan berkata dengan suara penuh keheranan, tempat ini, sungguh replika planet bumi yang sangat mirip. Bagaimana bisa kalian menciptakan semua ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Boruto, yang masih sadar dan mulai memahami situasi, berjalan mendekat ke arah Sasuke. Dengan suara serius, ia menjawab, ini adalah kemampuan Shinjutsu dari Shibai Otsutsuki. Dia memiliki kekuatan untuk menciptakan dimensi kapanpun dia mau. Tapi kalian harus tahu,